Oke, sekarang kita lanjut ke bab 9.3, yaitu tentang ini. Representasi dari suatu relasi. Ya, nah, di sini kita belajar kalau ternyata suatu relasi itu kita bisa menggambarkan atau kita bisa mewakili, merepresentasi dengan bentuk yang lain. Contoh, ini representasi yang pertama itu representasi relasi dalam bentuk matriks. Gitu ya. Yang pertama apa? Misalkan itu isinya A1 sampai AM. Dan B itu B1 sampai BN. Gitu ya. Misalkan R itu relasi pada A ke B. Gitu ya. Maka R itu dapat dinyatakan dalam apa? Matriks MR gitu ya, berukuran M kali N gitu ya, dengan ini MR dengan MR itu kita bilang misalkan MIJ gitu ya, ukuran M kali N, kita bilang MR itu adalah suatu matriks dengan M3 MI, J dengan ini MI, J itu nilainya cuma 2. 1 jika AI, BJ anggota R, 0 jika AI, BJ anggota R. Gitu ya. Contoh. Di sini. Contoh misalkan kita punya himpunan A itu ABC, terus himpunan B itu 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dan R itu saya punya ini A,2, B,3, C,2 gitu. Nah, maka MR itu matriksnya berukuran 3 kali 4 ya. Entry-nya apa yang pertama? A. Ini yang ini gitu ya, entry-nya adalah ini 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0. Mengapa demikian? Iya, yang pertama lihat, coba hapus ini dulu, saya agak jauh gitu ya, M dari R. Nah, lihat kolom baris itu melambangkan unsur-unsur A. Jadi di sini saya tulis A, B, C. Dan baris itu kolom baris melambangkan unsur A dan kolom melambangkan 1, 2 unsur-unsur di B. Jadi apa? Jika yaitu lihat ya A,1 pasangan terurut A,1 tidak ada di R. Berarti kalau tidak ada di R bukan anggota R, berarti dia 0. A,2 ada pasangan terurut A,1, A,3 tidak, A,4 tidak ada. B,1 tidak ada. B,2 juga tidak, B,3 ada. B,4 tidak ada. C,1 tidak ada, 0. C,2 ada, 1. Yang sisanya 0. Seperti itu ya. Itu. Nah, terus kemudian dari sini, ya itu. Nah, kalian
evaluasi gitu ya, kalian coba periksa gitu ya. Ini ciri-ciri gitu ya, terus kemudian apa nih? Terus kemudian ini kalian bisa apa nih? Kalian bisa periksa apa nih? Matriks dari ini refleksi pada suatu himpunan, pada satu himpunan, sebuah himpunan. Misalkan A, gitu ya. Nah, periksa apa tuh? Ciri-ciri matriks yang relasinya refleksif. Gimana? Terus ciri-ciri matriks yang relasinya simetri. Terus ciri-ciri matriks yang relasinya apa? Antisimetri. Dan yang terakhir, ciri-ciri matriks yang relasinya apa? Transitif. Ya, kalian bisa periksa. Itu. Terus selain representasi itu, nanti kalian coba cari ya. Ada lagi gitu ya. Terus kemudian ada juga apa nih? Matriks hasil komposisi. Nah, seperti apa matriks hasil komposisi? Itu kalian bisa cek juga. Yuk, matriks hasil komposisi bagaimana? Gitu ya, kalau saya punya matriks komposisi R, terus kemudian saya punya matriks komposisi S, gitu ya. Maka bagaimana dengan ini, matriks komposisi dari S dengan R? Apa yang dilakukan tuh? Nah, coba perhatikan di situ ya. Itu kalian harus ini lihat di situ bagaimana. Nah, kemudian kita masuk ke yang selanjutnya adalah ini. Representasi relasi dengan digraf. Atau dengan ini. Digraf itu directed graph. Atau digraf itu ini. Graf berarah. Berarah. Nah, representasi dengan digraf gitu ya. Ini adalah representasi bagaimana? Yang apa? Hanya berlaku apa? Untuk relasi pada sebuah himpunan. Ya, relasinya jika berlaku pada sebuah himpunan. Nah, definisi dari graf berarah itu adalah ya graf gitu ya. Adalah graf berarah gitu ya. Itu merupakan pasangan terurut dari apa? V dan E gitu ya. Jadi saya bilang G, notasinya itu dari V dan E gitu ya. Dengan V itu himpunan titik, dengan V himpunan titik ya, dan E itu adalah himpunan sisi berarah. Atau apa? Himpunan sisi berarah atau E itu kita bisa tulis apa? Subset dari apa? V cross V. Ya. Contoh. Apa V cross V? Lihat. Misalkan saya buat titik ada 4. Gitu ya.
1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, 1 bertetangga dengan 2. Nah, kalau arahnya begini, misalkan saya buat seperti ini. Maka himpunan sisinya adalah apa? Bentuknya pasangan terurut. 1,2, 1,4, 2,3, dan 3,4. Ingat, sisinya berbentuk pasangan terurut. Beda dengan graf. Kalau graf, sisinya berbentuk apa? Himpunan. Gitu. Sisinya, anggota sisi berbentuk himpunan. Kalau ini anggota sisi berbentuk apa? Pasangan terurut ini ya. Seperti itu. Nah, pada graf berarah, itu dikenal yang namanya ada apa? Yang pertama, ada apa? Loop. Yang kedua, ada sisi ganda. Loop itu apa? Loop itu sisi yang dibentuk oleh satu titik. Contohnya bagaimana? Yang warna merah ini. Ini loop. Gitu ya. Kalau sisi ganda itu apa? Ya, sisi yang gitu ya. Itu adalah apa? Sisi ganda itu adalah sisi yang dibentuk oleh titik yang sama. Contoh, saya punya titik, misalkan ya, saya punya titik 1 dan 2. Nah, saya punya sisi 1 ke 2, saya punya sisi lagi. Gitu ya. Nah, ini namanya sisi ganda. Oke, ini ya, ini yang dinamakan sisi ganda. Jadi kayak contoh misalkan pada gambar ini jika saya tambahkan ini. Nah, ini namanya sisi ganda. Gitu ya, pada digraf. Nah, sekarang dari sini kalian bisa lihat. Apa nih yang pertama? Ciri-ciri dari apa? Ciri-ciri dari graf berarah untuk relasi refleksif. Terus ciri-ciri graf berarah untuk relasi apa? Simetri. Terus ciri-ciri graf berarah untuk relasi apa? Antisimetri. Dan ciri-ciri graf berarah untuk relasi apa? Transitif. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Nah, itu untuk subbab 9.3. Minggu ini kita belajar ini. Minggu depan kita akan selesaikan bab 9. Kemudian kita akan UTS ya. Oke, sekian dan terima kasih.